Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, Bapak dan Ibu yang Tuhan hormati dan sayangi serta banggakan. Jumpa lagi bersama Pak An, kita akan belajar kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Bersama Pak An, kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Marilah kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, anak-anak yang Pak An cintai dan banggakan, tujuan pada pagi hari ini adalah kalian nanti mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat ya. Sudah pernah kan? Tapi di pembelajaran 3 sudah. Kemudian kalian nanti mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Nah, tulisan dengan detail. Jangan lupa tanda baca, huruf kapital, sesuai dengan kosakata bakunya. Kemudian kalian nanti juga mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya menentukan bentuk operasi hitung campuran terkait pecahan dengan benar. Kemudian kalian nanti mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran terkait pecahan dengan benar. Oke? Baik, siapkan hati, siapkan diri, siapkan pikiran, kita akan belajar. Nah, anak-anak, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga, termasuk kita, termasuk kalian, termasuk Pak An ya, kita semua. Nah, oleh karena itu, mari kita membaca terlebih dahulu ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Hajiman Widyadiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang, tidak ingin. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itu tadi bacaannya ya. Ternyata orang-orang muda itu sangat berperan dalam masa kemerdekaan. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran yang ada di buku tema kalian. Apa tadi kan? Mengapa? Nah, ada siapa saja di sana? Di mana? Kapan itu terjadi dan bagaimana peristiwanya? Oke, pasti bisa. Baik anak-anak, amati gambar ini. Siapa yang pernah bermain ini engklek ya? Nah, engklek dengan tongkat. Nah, kemarin di Pramuka bersama Pan kita mainan ini loh ya sambil bernyanyi ya. Ya, oke. Pernah main ini. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Pasti bisa kan berdasarkan pengalaman kalian? Yuk. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri contoh 3 kegiatan. Ya, contoh 3 kegiatan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaatnya juga. Oke? Yuk. Nah, ayo berlatih. Siti, Udin, Ladi, Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak. Menjual martabak. Siapa yang suka martabak? Iya. Oke, kapan-kapan kita makan martabak bareng ya.
Buatan Ibu Lani, ya, mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Wih, baik banget ya, mereka peduli ya. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat Yayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 potong. Nah, 6 sekawan menjual 8 martabak. 8 itu dipotong satunya menjadi 12. Maka 12 kali 8 sama dengan 96. Mereka berhasil menjual 90 potong. Nah, maka A, berapa martabak yang terjual? 90. Berapa yang tersisa? 90 per 96. Itu yang terjual. Berapa martabak yang tersisa? Wih, yang tersisa adalah 6 ya. 6 yang tersisa. Atau pecahannya 6 per 96. Oke, selanjutnya. Selain martabak, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Tin. Mereka memiliki 5 per 6 dodol. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong. Nah, yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama? Nah, 5 potongan berapa? Berapa pembeli? 5 potongan dodol yang sama? Ya, ada 5. Bagi 5 per 6 dibagi 5. Jadinya dapatnya berapa? 1 per 6 ya. Gunakan gambarnya. Coba digambar. Dodolnya itu digambar ya. Oke, siap ya? Mudah, bisa. Pasti kalian bisa. Yuk. Nah, ayo renungkan, kita belajar apa hari ini? Sikap yang mana yang sesuai dengan nilai persatuan? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait nilai persatuan? Oke, kerjasama dengan orang tua kamu di rumah. Perhatikan lingkunganmu. Adakah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan? Ya, tulis ya, catat ya. Yuk. Baik. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan oleh Pan. Sampai jumpa lagi. Tetap bersatu padu, gotong royong, saling berbagi, peduli sesama. Jangan lupa protokol kesehatan jika memang harus keluar. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga selalu kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa.